Om Swastiastu. Nama saya Iwayan Arianto. Saya mengajar di SD Negeri 2 Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Saya mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Undiksa, mahasiswa gelombang 3 dengan program bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. NIM PPG 2374832370. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Nusasari kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, SBDP. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tentunya kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa, Bapak akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semua masuk. Jadi anak-anak 100% semua masuk ya. Nah, sebagai umat beragama, kita terlebih dahulu melaksanakan doa supaya di dalam pembelajaran ini diberikan kelancaran, kemudahan ya. Untuk itu, Bapak tunjuk salah satu teman anak-anak untuk memimpin doa ya. Nah, Bapak tunjuk Aura ya untuk memimpin doa teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dalam mengikuti pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Nah, berdoa kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita di dalam kelas membuat kesepakatan dulu ya. Di mana dalam kesepakatan itu apa saja yang kita sepakati sekarang ya. Nah, antara Bapak dan anak-anak harus ada kesepakatan di kelas. Itu. Tujuannya untuk apa anak-anak? Tujuannya untuk ketertiban di kelas dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, apa saja yang kita sepakati hari ini untuk kelas? Tidak boleh ribut. Tidak boleh lari-larian di kelas. Terus tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, itulah kesepakatannya. Anak-anak harus semua mematuhinya ya. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini tentunya Bapak akan memberikan anak-anak lagu nasional ya. Seperti biasa, jiwa dan kepatriotisme kita harus kita tumbuhkan dari sejak dini ya. Dengan apa? Dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, itu yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Nah, di sini anak-anak akan Bapak ajak menyanyi dan menonton video langsung menyanyi bersama ya. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Semua dengan penuh semangat ya.
lagu nasional, lagu wajib nasional. Sekarang kita lanjutkan ke tepuk PPK dan salam PPK. Nah, Bapak minta untuk Sabrina yang memimpin untuk tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dan tentunya dalam pembelajaran ini kita ditumbuhkan dengan semangat ya, dengan tepuk PPK, salam PPK ya. Tujuannya agar kita belajar lebih semangat. Nah, di sini Bapak lanjutkan ke tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya, anak-anak harus ketahui bahwasanya nah pembelajaran yang lalu kita sudah kemarin kita sudah menginjak ke hak dan kewajiban. Bapak perlu mengingatkan anak-anak bahwa kemarin kita mempelajari hak dan kewajiban. Bapak tanya, apakah anak-anak masih ingat apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban, Kegiatan yang harus dilakukan sebelum menerima hak. nah, kegiatan atau kewajiban yang harus kita lakukan sebelum kita menerima hak. Itu adalah hak dan kewajibannya. Coba perhatikan sekarang, anak-anak gambar, amatilah gambar di bawah ini ya. Nah, coba perhatikan anak-anak gambarnya. Nah, sedang apa pada gambar di bawah? Ayo. Nah, menyapu halaman ya. Nah, sedangkan Bapak ini membawa apa dia? Sampah. Sesawah dedaunan. Sampah apa namanya, Nana? Sampah organik ya. Nah, sedangkan Ibu? Nah, kalau organik itu berupa apa saja, Nana? Daun ya, dedaunan. Nah, terus organik? Plastik, botol ya. Nah, Bapak tanya, untuk tong yang berwarna hijau, untuk apa? Untuk sampah apa? Dedaunan. Sedangkan yang warna biru? Artinya kita bisa memilah-milah ya, mana sampah untuk organik dan mana sampah untuk anorganik ya. Nah, tujuannya kita memilah itu sampah organik itu untuk apa aja, Nana? Bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman ya. Sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang ya. Plastik yang kita kumpulkan itu bisa dijadikan daur ulang dan bisa kita jual ya. Itu menambah peningkatan ekonomi ya dalam keluarga juga. Makanya anak-anak setiap menemukan botol plastik itu anak-anak pungut, dikumpulkan ya. Nanti kalau ada yang beli kita jual. Itu menambah pendapatan juga ya. Nah itu. Nah, ayo baca bacaan di bawah ini ya. Anak-anak boleh baca. Nah, di kampung Rawajati ya. Nah, di kampung Rawajati ini, di kampung hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi. Coba baca Aura dari pertama. Kampung Rawajati. Di kampung hijau Rawajati, saya peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, melihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk adil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Bahkan para ibu turut andil dengan memisahkan
menambahkan sampah seperti kulit bawah, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan disebar bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk kebutuhan tanaman. Nah, di Kampung Rawajati ini sudah menerapkan sistem apa? Pengelolaan sampah ya. Jadi sayur-sayuran yang tidak berguna, yang sudah basi, gosok, dan kulit-kulit telur itu bisa dijadikan pupuk kompos ya. Nah, warganya boleh mengambil untuk dijadikan pupuk untuk memupuk tanaman yang ada di rumah, di pekarangan. Nah, itu sudah dikelola dengan baik. Nah, terus Yuda, kata Yuda. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahan sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang murah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak ada akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopoli atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari ditutup ke dalam lubang biopoli dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi berguguran tenang di sekitarnya. Nah, itu di Kampung Rawajati, di sana sampah konsumsi tidak ada yang seperti di kota-kota gunung ya. Artinya sampah itu dikelola dengan baik. Sampah sayur-sayuran, sampah kulit-kulit telur itu bisa dijadikan bahan untuk menjadi pupuk ya. Di samping itu kalau ada sayur-sayuran berupa kol yang banyak, sayur-sayuran berupa daun sawi, nah itu akan bisa dijadikan gas juga untuk rumah tangga. Jadi fermentasi dulu, dibuatkan bak, kita tutup, dan selama 7 hari akan menjadi gas ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk disalurkan ke dapur ya, untuk menjadikan gas untuk kompor gasnya ya, bisa kita salin. Nah itu, nah berbagai macam banyak sekali untuk kita jadikan manfaatnya, seperti sampah-sampah itu ya, sampah-sampah yang sangat berguna untuk dijadikan pupuk, untuk bisa dijadikan jual ya, pupuk plastik, barang-barang bekas plastik itu bisa kita jual ya, itu bisa dimanfaatkan. Nah dari sebagian dari sampah organik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan ya. Nah, ini sampah juga bisa dijadikan kerajinan ya, seperti apa, kulit rinso itu bisa kita jadikan tas. Pernah melihat anak-anak? Kulit gaya itu ya, sampo bisa dijadikan tas, diulat ya, itu menjadikan sampah itu berguna untuk kita jual. Kita ulat menjadi tas, dompet, akan bisa kita jual ya. Nah, itu. Dari itu anak-anak kalau menemukan sampah, kita tolong untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Kita harus mengambil, memungutnya ya, dan ditaruh di tong sampah sesuai dengan apa jenis-jenis sampahnya ya. Nah, itu sudah melihat gambar yang ada di proyektor tadi ya, nah di papan. Nah sekarang Bapak mau tanya, apa judul bacaan di atas dan apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati.
Kampung Rawajati ya. Nah terus sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan, ungkapkan pendapatmu tentang kampung apa? Nah kata kuncinya kampung Rawajati. Di sana ada kata kunci ya. Nah, terus bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Isi bacakan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di kampung Rawajati. Nah, di sini bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan. Nah, misalnya apa? Tas dari bekas kemasan deterjen. Nah, itu tas dari bekas kemasan deterjen ya. Bisa kita pakai untuk kerajinan ya. Nah, di mana kata yang diulang-ulang itulah kata kunci seperti tadi lingkungan. Berapa kali di dalam teks bacaan itu dimunculkannya. Artinya itulah kata kunci. Nah, itu Bapak sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ini tentang apa itu pubertasnya, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Sambil anak-anak bisa nanti melihat-lihat yang mana perlu dikerjakannya secara berkelompok. Kita akan kerjakan nanti. Nah, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Di kelompok 3, kelompok 4. Ya nanti. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ini, nah nanti LKPD-nya anak-anak dibuat secara berkelompok ya. Sehabis Bapak menjelaskan apa itu pubertas ya. Nah, di sini masa pubertas. Apa itu pubertas anak-anak? Memasuki masa remaja dan pubertas sering dijadikan sebagai tanda anak seseorang memasuki masa remaja. Ketika seseorang anak mengalami pubertas, berarti dia anak sudah memasuki masa remaja. Berarti masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa ya. Itu. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sekarang umurnya berapa? 11 ya. Masa pendewasaan itu dari kalau anak laki-laki umur berapa? Hah? Umur berapa? 10 sampai 15 ya. Nah terus untuk perempuan, anak-anak perempuan 8 sampai 13 ya. Itu sudah memasuki masa pubertas ya. Ini ada apa yang kita pelajari hari ini. Pertama apa? Mengenal pubertas, pengertian dan masa pubertas. Yang kedua apa? Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Perubahan primer dan sekunder. Yang ketiga, cara merawat organ reproduksi, pengertian kesehatan reproduksi dan cara menjaga organ reproduksi. Nah, yang keempat, menyikapi masa pubertas. Apa lagi? Nah, cara menjaga diri pada masa pubertas ya. Ini ada peta materinya. Dan sini Bapak jelaskan. Dari manusia memasuki masa pubertas ya. Di sini dari masa pubertas cara merawat organ reproduksi turun dan cara menyikapi masa pubertas. Dari masa pubertas lanjut
Perubahan. Kalau laki-laki perubahan namanya perubahan primer dan perubahan sekunder ya. Kayak kalau perempuan perubahan primer juga dan perubahan sekunder ya. Nah itu. Nah, sekarang mengenal pubertas ya. Di sini anak-anak laki-laki tidak boleh mencoba-coba ya. Ya, kita lebih ke apa? Kegiatan yang lebih positif ya. Seperti anak laki-laki belajar apa ekstra menggambar kan. Di banyak-banyak kan sering kita laksanakan dulu. Anak juga harus mengikuti kegiatan yang bersifat positif ya. Itu. Jangan main HP, membuka situs-situs porno itu jangan ya. Itu berbahaya, merusak moral dan mental kita nanti. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nah, perubahan sekunder. Kalau laki-laki dia akan tumbuh apa ini? Jerawat. Ya, tumbuh jenggot juga ya. Nah, itu perubahan sekunder, tumbuh kumis dan jenggot pada wajah, jakun mulai tampak besar, suara lebih besar, lebih berat dan besar. Karena bentuk perubahan suara kelihatan kalau anak-anak mulai berdewasaan. Dari suaranya kecil akan menjadi nadanya akan lebih besar ya. Ya, agak berubah sedikit ya. Nah, muncul jerawat pada wajah, tubuh bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak. Nah, itu perubahannya. Nah, ciri-ciri pada pubertas pada perempuan. Jadinya menstruasi. Jadinya menstruasi atau haid ya. Nah, perempuan yang sedang mengalami masa pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur atau ovum. Nah, setiap bulannya. Itu. Ada proses pembuahan Sel telur maka yang matang maka akan terjadi kehamilan. Nah, jangan main macam-macam. Anak-anak masih masa-masa pendidikan dasar dan menengah nanti jangan mencoba-coba ya. Artinya anak-anak jaga diri baik-baik ya. Lebih caranya menjaga diri juga apa? Bagaimana? Tidak bergaul pergaulan bebas. Kedua, kita taat beribadah sembahyang akan mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Belajar, kita kembalikan fokus anak-anak ya, biar tidak bosan ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya anak-anak, bapak akan ice breaking. Kalau bapak bilang maju, nanti anak-anak mundur. Kalau bilang mundur, kamu maju, anak-anak akan maju. Nah, kalau bilang bapak ke kiri, kamu ke kanan. Kalau bapak bilang kiri, kamu ke kanan. Nah, itu berlawanan ya. Itu mengetes gaya konsentrasi anak-anak. Apakah masih berkonsentrasi apa? Tidak. Ayo kita mulai berbaris. Kalau bilang mundur, maju. Ya. Kalau bilang kiri, kalau bilang bapak kanan, kiri. Mulai sekarang. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Kalau lanjutkan ke kesehatan reproduksi. Ini dalam keadaan sehat baik secara fisik, psikis dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab ya. Kesehatan reproduksi ya. Buat kelompok rendah.
berkelompok, kita kerjakan. Menjelaskan tentang tahukah kamu yang dimaksud masa puber, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Nanti anak-anak tulisnya di sana. Nah, kita lanjut ke SBDP ya, pengertian interval nada. Ini ada. Nah, dari perubahan suara anak-anak dari pubertas, di sini ada perubahan nada ya. Nah, ini pengertian interval nada. Tangga nada adalah susunan nada yang bertingkat tinggi ya. Nah, di sini ada tangga nada terdiri dari 7 nada yang berbunyi berbeda-beda. Tadi sudah kita tonton bersama-sama videonya. Berapa interval nadanya ya. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama ya. Nanti anak-anak di kelompoknya akan menyanyi tentang Aku Cinta Lingkungannya. Sekarang kita nyanyi dulu bersama-sama. Nah. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku, menyirangi tanaman, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi bersama ayah ibuku, menyirangi taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi bersama ayah ibuku, menyirangi taman bunga. Terima kasih. Silakan dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya. Silakan. Nah, yang lain silakan ya. Nanti kalau ingin menanggapi silakan ya. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya mempresentasikan, saya mengaturkan materi aku Om Swastiastu. Nama saya Ida Indra Dewardana dan nama saya adalah Tuti. Pada Abu Satura di Kadek Sekolah Desa Setiana dan di Lurko Irviani. Hasil diskusi kami adalah berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah judul teks di atas? Kampung Rawajati. B. Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Kampung Rawajati. C. Apa saja informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasarkan kata kunci?
Isi bacaan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di kampung Rawajati. D. Apakah isi bacaan sudah sesuai dengan kata kunci yang kalian tentukan? Sesuai dengan isinya. 2. Bagaimanakah pengolahan sampah di sekitar rumah kalian? Apakah yang dapat kalian lakukan terhadap sampah di sekitar rumah kalian? Nah, jawaban kalian di tugas. Sampah di daerah dikelola dengan baik. Sampah organik dikelola menjadi pupuk. Sampah anorganik dikelola menjadi limbah kerajinan. Misalnya tas dari bekas masker. Sudah. Ada yang menanggapi? Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kami. Sekian dari saya. Nah, dari kesimpulan materi yang kita pelajari tadi, nah, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Sabrina, baca. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari adalah kata kunci dalam teks bacaan kita berpikir perubahan dan dan membawa perubahan tidak emosional. Sedangkan peserta ada adalah antara dua orang ada memberikan dasar tindakan harmonis dalam sebuah karya. Nah, itulah kesimpulannya dari materi yang kita pelajari ya. Nah, untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nah, di dalam pembelajaran tentang lingkungan hidup, di mana kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Kalau sudah bersih, kita bersihnya nyaman ya. Baik itu di sirkulasi udara, baik itu polusi udaranya ya. Nah itu, kalau lingkungan kita bersih, nyaman, kita akan betah tinggal di lingkungan kita ya. Makanya anak dijaga. Nah, dengan itu, nah tadi sudah anak menyimpulkan tentang pembelajaran ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pemberian tugas ya. Nanti tugas dibuat di rumah ya. Tugas anak nanti buat di rumah. Apa kasih tugas? Nanti kerjakan di rumah. Tugasnya ya. Masing-masing. Ya. Di rumah masing-masing. Nah, sebelum pembelajaran ini Bapak akhiri. Sebelum pulang, seperti biasa kita berhormat agama. Tentunya rasa syukur yang kita dapatkan hari ini, kita sebelum pulang berdoa ya supaya diberi keselamatan dan kesehatan sampai di rumah, dan besok kita bisa bertemu kembali di dalam kelas ini ya, dengan belajar yang lebih giat lagi. Nah, untuk itu juga pimpin doa sebelum kita pulang ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Yang lain berdoa ya. Saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai.